Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelepasan santri Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis periode 2025-2026 angkatan ke-8 akan segera dimulai. Sa'adatul Ma'ali Mudir Ma'had Darul Quran wal Hadis Samahatul Ustaz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Sa'adatul Ma'ali Naibal Mudir Ma'had Darul Quran wal Hadis fi qismi tarbiyati wat ta'lim Ustaz Sahal Suyono hafizahullah ta'ala. Ashabal Ma'ali was Sumu Raisal Marhalatil Ibtidaiyah Fadilatul Ustaz Nafis Chandra hafizahullah ta'ala. Fadilatul Raisil Marhalatis Tsanawiyah Fadilatul Ustaz Husain Adik Putra hafizahullah ta'ala. Ashabal Ma'ali wal Fadilati was Sa'adah Asadatinal Ajilla Ashabanal Kibar wa awliya'ahumul kiram. Ayuhal haflul karim, tahiyatan minnas salam wa mubarakatan ala juhudikumul mabdhulah khilalas sanawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Tayyib. Ataqaddamu bi syukrillahi azza wa jalla alladzi qad jama'ana bi ni'matihi fi hadzal sabah alladzi la'alla Allah ay yubarika fihi limunasabati haflit tullab Ma'had Darul Quran wal Hadis ad-duf'atas saminah fayus'iduna haqqal is'ad an nurahiba bi jami'il hadirin minal asatizatil fudala wa gadat tullabil mutakharrijina wa awliyaihim. Yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Al-Ustaz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Wakil Mudir Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Bagian Pendidikan Al-Ustaz Sahal Suyono hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Kepala Sekolah Marhala Al-Ibtidaiyah Al-Ustaz Nafis Chandra hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Kepala Sekolah Marhala Al-Tsanawiyah Al-Ustaz Husain Adik Putra hafizahullah ta'ala. Yang kami muliakan dan banggakan jajaran asatidzah yang terhormat, teman-teman senior kami dan wali santri mereka yang mulia. Ayyuhal haflul karim, ammal an fasmahuli an aqra'a tartiba baramijina fi hadzal sabah. Wahai peserta haflah yang dimuliakan, izinkan saya pada saat ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Al-barmajatul ula al-iftitah qad mararna bihi anifa. Al-barmajatus tsaniyah tilawatul Qur'anil Karim. Al-barmajatus tsalitsah kalimatun sayulqiha mudir Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Ustaz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Al-barmajatur rabi'ah kalimatul wada' sayulqiha akhuna al-fadil Musa. Al-barmajatul khamisah kalimatus si'ri sayulqiha akhuna al-fadil Suwandi. Al-barmajatus sadisah al-qasidatul arabiyyah sayulqiha akhwana Raka Sukma Nugraha wa Muhammad Farhan. Al-barmajatus sabi'ah taslimul ku'us ma'a dzikrin nubadha anhu tahta niyabati mudirina al-Ustaz al-Fadil Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Al-barmajatus tsaminah taqdimul hadayat tadhkariyah ilal ma'had tahta niyabatil akh al-Fadil Nabil Dzul Waqar.
Al-Barmajatut Tasi'ah Ardul Fidiyul Wasaiqi Litullabil Khirrijin. Al-Barmajatul Ashirah Takrimul Faizin wa Tauzi'ul Hadaya. Al-Barmajatul Hadiyata Asyrah Al-Ikhtitam bil Hamdalah. Acara yang pertama, pembukaan dengan lafaz basmalah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penyampaian kata sambutan oleh Mudir Ma'had Darul Quran wal Hadis. Acara yang keempat, penyampaian kalimat perpisahan dari santri oleh Al-Akh Musa. Acara yang kelima, puisi yang akan disampaikan oleh Al-Akh Suwandi. Acara yang keenam, penyampaian pantun yang akan disampaikan oleh saudara kita Raka Sukma Nugraha dan Muhammad Farhan. Acara yang ketujuh, pemanggilan dan penyerahan penghargaan kepada santri yang lulus yang akan diwakilkan oleh mudir kita Al-Ustadz Said Yayardiansyah hafizahullahu ta'ala. Acara yang kedelapan, pemberian cindera mata kepada Ma'had yang akan diwakilkan oleh Al-Akh Nabil Zulwaqar. Acara yang kesembilan, penayangan video dokumenter santri kelas 3 Ats-Tsanawiyah. Acara yang ke-10, penghargaan kepada santri yang berprestasi dan penyerahan hadiah. Acara yang ke-11, penutupan dengan lafaz hamdalah. Fal'an nuwasilu ilal barmajati taliha allati hiya tilawatul Qur'anil Karim min akhin al-fadil Zidan al-Hajji fa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Akh Zidan al-Hajji. Kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazilul syukri naquluhu li akhidal qari ala tilawatihil mujawwada. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembaca atas bacaan yang indah. Summa taliha linastami' ila kalimatin sayulqiha al-ustaz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullahu ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Darul Quran wal Hadis yang terhormat Al-Ustaz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para ustadz dan juga ustadzah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri dan juga undangan, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Alhamdulillah, ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita pun sampai kepada titik ini di akhir tahun ajaran 2025-2026. Maka hari ini kita gabungkan acara haflah dan juga acara pembagian rapor serta takrim, yaitu pemuliaan, pemberian hadiah kepada para santri dan santriwati yang berprestasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kita semua untuk mengadakan acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada para ustadz, para ustadzah, para pegawai dan juga para warga yang telah sama-sama mendidik para santri dan juga santriwati. Tentu apa yang telah dilakukan oleh para ustadz, ayyuhal ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu pula para santri, ada yang namanya pengorbanan. Bahkan para ustadz itu banyak yang mengorbankan keluarganya, waktu bersama keluarga demi untuk membina para santri. Ada para ustadz yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk membina para santri. Maka apa yang dilakukan oleh para ustadz patut kita apresiasi dan tiada ungkapan yang paling baik kepada beliau-beliau selain jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada para orang tua yang telah hadir dalam acara ini, terlebih orang tua yang insya Allah anaknya telah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren kita ini, kebersamaan yang tidak sebentar. Mudah-mudahan menjadi pahala yang besar juga untuk bapak ibu sekalian. Kemudian saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada para panitia dengan konsep alam sederhana
tapi sangat elegan dan istimewa menurut saya. Jadi kita pertahankan konsep seperti ini, dan saya sudah minta kepada Ustadz Fadlan dan yang lainnya, para guru, kita tidak usah mewah-mewah menghabiskan uang yang sangat banyak. Tidak, saya ingin konsepnya sederhana saja tetapi bagus ya, insyaallah seperti itu. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini perkembangannya sangat bagus, jazakumullah khairan, terutama kelas 3 TSN. Alhamdulillah perjuangan kalian mempersiapkan acara ini sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga permohonan maaf jika dalam penyambutan ini ada kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan dalam pembinaan kami kepada para santri banyak kekurangan. Begitu pula di dalam pengajaran mungkin banyak yang tidak memuaskan ya hati Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau saya perhatikan ya, dari ketika saya dulu di boarding school, di SMA, kemudian saya mondok, sebenarnya jauh lebih baik sebenarnya daripada yang kami alami dahulu. Tetapi apa? Zaman telah berkembang, standar juga telah berubah. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu pula kepada para santri, terutama yang akan meninggalkan pondok pesantren DKH, ketahuilah kalian insyaallah sebentar lagi akan ditempatkan di tempat-tempat pengabdian. Maka insyaallah, dan alhamdulillah tahun ini merupakan kebanggaan bagi kami semuanya para ustadz. Tidak ada yang mau mengabdi mandiri atau tidak ada yang mau dipulangkan. Masya Allah, ini luar biasa. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat, semuanya tahu bahwasanya pengabdian ini bukan beban, tetapi ini adalah pengabdian dan pengorbanan dan juga kerjasama antara para ustadz, kemudian para santri pengabdian, begitu pula pihak-pihak yang meminta, dan juga yang paling penting adalah khidmah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz hanya bisa mengarahkan, tetapi para santrilah yang akan menjalaninya insya Allah. Dan saya kabarkan juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita pada tahun ini akan mengirim 2 orang lagi ke Nias, ya tepatnya di Nias Selatan. Dan alhamdulillah ini dua-duanya ini atas kemauan sendiri. Begitu pula ada tempat baru, pembinaan yang baru, tempat binaan baru di mana, Sekayu ya. Di Sekayu itu ada rumah tahfiz baru, minta dibina juga, tapi putri kami alhamdulillah kirim juga 2 orang santriwati pengabdian tanpa ada penolakan juga, langsung menerima dari keduanya bifadlillahi ta'ala ya. Kemudian ada tempat di Kota Bumi juga minta, ada rumah tahfiz meminta juga, sampai sebenarnya kalau bisa kita katakan kita ini ya kekurangan santri-santriwati pengabdian untuk kita kirim ke daerah-daerah binaan. Jadi kami masih yakin bahwasanya kalau di Jawa sudah banyak ustadz yang berputus asa untuk mengandalkan para santri-santriwati pengabdian atau usia setelah lulus sehingga pengabdian itu dihapus. Tapi saya yakin dengan pendidikan dan pembinaan yang kita lakukan di pondok pesantren Darul Quran Hadis ini, insya Allah ya kami masih bisa insya Allah mengirim para ustadz dari santri dan juga ustadzah dari santriwati pengabdian biidznillah ta'ala. Kemudian tentunya para ustadz, ustadzah banyak melakukan kesalahan, tapi itu intinya ya kami juga sudah punya prinsip yang namanya maaf dari para ustadz dan ustadzah itu adalah sebelum santri melakukan kesalahan, sebelum santriwati melakukan kesalahan, maka maaf itu sudah kami tanamkan dalam diri kami. Jadi apapun yang dilakukan oleh para ustadz itu insya Allah bukan karena dendam.
Kalau misalkan ada bapak-bapak mendengar ada satu asrama, satu deret asrama dibotak semua, ya kan? Akhirnya saya bertanya, kenapa santrian kok berani membotak semuanya tanpa izin ke saya dulu? Bukan begitu Ustadz, tetapi begini. Oh, saya bilang apa? Wajar. Apa? Wajar, saya bilang. Oh iya, bagus, saya bilang. Tetapi apa? Kalau begini ya nggak apa-apa, gitu kan? Kita sama-sama artinya mungkin dari satu sisi tidak menerima, dari satu sisi menerima, tapi kita tidak bisa memuaskan hati semua orang. Ya, harus ada keputusan yang kita ambil meskipun ada yang tidak senang. Kemudian tema kita ini coba lihat, tammal mabitu lana bi'ushin afdali fa natiru bittaqwa ilal mustaqbali. Telah selesai bermalam di sarang atau di kandang yang paling utama. Fa natiru ilal mustaqbali, maka kita akan bersiap untuk terbang bittaqwa, dengan ketakwaan, ilal mustaqbali, ke masa yang akan datang. Maka di sini panitia subhanallah mengambil kata-kata indah ini dengan menggunakan perumpamaan burung telah dirawat oleh induknya di tempat yang terbaik. Kemudian pada masanya induknya akan mempertimbangkan apakah dia ini sudah bisa terbang atau belum. Ya, sebelum dia terbang ada namanya latihan terbang. Jadi burung itu tidak langsung dibebaskan oleh orang tuanya. Dia itu dilatih dulu terbang. Terbang misalkan kembali, terbang kembali, kemudian dijauhkan lagi sampai jarak yang jauh sampai akhirnya bisa terbang bebas tanpa bimbingan induk burung. Maka kita katakan kalian insya Allah akan keluar dari sarang emas kalian ini menuju dan menata kehidupan yang baru, yang mana sebenarnya seorang muslim itu adalah berpindah dari ketakwaan menuju kepada ketakwaan yang lain. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Maka kalian para santri terutama yang akan lulus ini, kami katakan jadilah burung yang bermanfaat. Coba kita lihat, ada burung yang dilarang untuk dibunuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas kan disebutkan, ya, naha an qatli arba'. Nabi SAW melarang membunuh 4 hewan, an-namlatu, ya, an-namlah wa nahlati, membunuh namlah yaitu semut, wa nahlati lebah, wal hudhudi was surat, burung hudhud dan juga burung surat. Dan ternyata burung hudhud itu ya memiliki manfaat yang sangat baik. Dalam sejarah mengabarkan kepada Nabi Sulaiman pengabaran tentang keadaan di Saba, menyampaikan pesan ke Ratu Saba. Kemudian hudhud juga bukan hewan yang merusak, ya, bagaimana dia bertahan hidup. Kemudian di daerah yang sangat dingin pun kalau antum lihat burung-burung hudhud itu burung pelatuk, hudhud itu burung pelatuk. Dia menyimpan makanan sangat banyak di batangnya itu. Burung pelatuk tujuannya apa? Jika musim dingin mereka tidak perlu terbang tetapi mengambil dari persediaan makanan. Sedangkan burung surat itu burung kecil, ya. Saya juga menerjemahkannya bagaimana di Indonesia. Tapi dia itu burung kecil, pemakan serangga, semut, ulat. Jadi orang-orang biologi atau ahli biologi menyebutkan burung ini bermanfaat untuk memakan serangga, ulat yang merusak tanaman. Coba, ya, berarti apa? Dia itu bermanfaat sampai
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuhnya. Tentu ada hikmah-hikmah lagi yang lain kenapa dilarang membunuh burung hudhud dan juga surat. Itu banyak hikmah yang lain, walaupun sebagian saja yang kita ketahui. Kemudian jangan juga namanya burung, ada juga burung yang merusak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun kulluhunna arba'un kulluhunna fasiqun yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 4 hewan yang dia itu fasik, merusak, dibunuh ya di tanah halal atau tanah haram. Tanah halal dan tanah haram dibunuh. Dalam lafaz lain, khamsun fawasiqu, ada 5 hewan semuanya fasik, yuqtalna fil hilli wal haram, dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Maka disebutkan di sana ada al-hayyatu, ya ada apa namanya? Hayyah, ular. Kemudian ada juga al-fa'ratu, apa fa'rah? Tikus, al-kalbul aqur. Apa al-kalbul aqur? Apa namanya? Anjing gila. Ya, kalbul aqur itu anjing gila, dibunuh. Disuruh dibunuh. Kemudian ada 2 lagi, yaitu al-ghurab dan al-hida'ah. Dalam lafaz yang kedua al-hudayyah. Nah, di sini ayo ikhwan, al-hida'ah, al-ghurab itu apa? Gagak. Burung gagak itu kalau sudah benci kepada seseorang maka diincar, bergerombol mereka mengincar. Ya, nah kalau dia mengganggu sampai mau membunuh orang maka diperintahkan untuk dibunuh. Burung gagak. Ya, burung gagak itu berwarna hitam dan dia itu sangat memang memiliki kepintaran dan sangat mengingat. Kalau seandainya ada yang menzoliminya maka akan diingat. Kalau dia mengganggu dibunuh. Ini burung. Begitu pula ada al-hida'ah atau al-hudayyah. Ini lafaz yang sama maknanya. 2 lafaz dengan 1 makna, al-hudayyah, yaitu burung alap-alap, yaitu elang kecil yang suka menyambar. Kalau di kita alhamdulillah tidak ada, tapi saya lihat di beberapa negara itu lagi makan disambar, lagi ini disambar, ya kan? Burung-burung elang yang seperti yang suka menyambar ketika orang makan atau bawa sesuatu. Maka kita katakan yang seperti itu berarti ada jenis burung yang jelek, ada jenis burung yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka kalau sudah tahu ada burung yang seperti itu, maka kita katakan ya jadilah orang-orang yang terbaik. Nasihat kami para ustadz, saya mewakili para ustadz. Ustadz sangat bahagia, ustadz sangat berbangga, sangat kagum kalau kalian bisa menjadi orang-orang yang disebutkan dalam lafaz ayat dan lafaz hadis sebagai khairun nas wa ahabbun nas ilallah, manusia yang paling terbaik dan juga manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah mendengar dari para ustadz manusia yang terbaik itu seperti apa? Begitu pula manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Kejar itu. Kalau kalian menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik, ya, maka kami sangat bahagia. Ada 3 orang yang pertama kali akan diadili di hari kiamat, yaitu mujahid, kemudian orang yang kaya yang rajin bersedekah, kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah di sini ikhwan, meskipun di sini berbicara tentang adab, tetapi sebenarnya berbicara tentang keutamaan 3 amalan ini juga. Berbicara tentang ketiga amalan ini, yaitu menjadi yang pertama orang kaya yang suka bersedekah, tidak ada jalan kebaikan kecuali telah dia salurkan hartanya di sana. Jadilah kalau mau jadi orang kaya yang sibuk ya menyalurkan hartanya di jalan-jalan kebaikan di siang dan malam. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Yang kedua, menjadi mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sedang berperang, kita persiapkan generasi yang akan siap berperang di bawah pemerintah yang sah, ya.
yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan generasi. Kemudian yang ketiga, menjadi ahli ilmu, menjadi penghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di setiap waktu, mengajarkan ilmu di setiap waktu. Maka kalau disertai dengan ikhlas, maka tiga jenis orang ini menjadi orang yang sangat tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian ini, ya, para santri, santriwati, bukan anak kecil lagi. Masih disuapi enggak? Raka? Tidak lagi. Kalian sudah besar, ya. Bahkan tadi saya ketika dibacakan ayat, saya teringat dengan kategori rusyad, ya. Rusyad itu piawai dalam mengatur harta. Maka kalian sudah bisa mengatur harta, insya Allah, gitu kan? Dan juga diberikan tanggung jawab. Maka sekarang ini, setelah kalian dalam jenjang SMA dan juga Mahat Ali, ya, Idad Da'iyat Al-Muhafizat, setelah kalian belajar di pondok pesantren, maka kalian bukan anak kecil lagi. Banyaklah, siapkanlah usaha untuk banyak memberi kepada kedua orang tua, kepada orang lain, untuk agama ini. Jangan sampai kecanduan meminta-minta, kecanduan dimanja, atau memanfaatkan orang tua dan juga orang lain. Saatnya setelah dewasa kita berkhidmah untuk Islam dan juga kaum muslimin. Bukan saatnya lagi untuk disuapi. Sekarang kalau bisa kita yang menyuapi, ya, kita yang menyuapi. Dan kemudian Ustaz juga ingatkan, hal yang haram itu sangat banyak. Maka jagalah diri kalian. Sebagai nasihat, Ustaz katakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu. Maksudnya apa? Jagalah batasan-batasan Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka akibatnya apa? Allah akan menjagamu, menjaga seluruh aspek kehidupanmu. Agamamu dijaga, hartamu dijaga, anak istrimu dijaga, lingkunganmu dijaga. Ini akibat dari menjaga batasan-batasan Allah. Berkumpullah selalu dengan orang-orang yang mengingat akhirat, meskipun mereka tidak menjanjikan dunia. Berkumpul dengan mereka. Kemudian untuk semuanya Ustaz ingatkan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ughdu aliman au muta'allimah. Jadilah kamu orang yang mengajar, berilmu, maksudnya mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar, ya. Wala taghdu imma'atan baina dzalika. Dan janganlah kamu menjadi imma'ah. Jangan jadi orang yang mengandalkan pendapat sendiri, merasa bisa, ya, tidak berdasarkan dalil, pakai akal, tidak belajar dan juga tidak mengajarkan. Jangan jadi imma'ah, orang yang seperti itu. Hidup kalian kalau tidak sedang mengajar, belajar. Kemudian kepada para santri yang sedang belajar, alhamdulillah telah genap 1 tahun ajaran 2005 dan 2006. Tentunya banyak suka dan duka. Begitu pula pengalaman-pengalaman berharga. Begitu pula, ya, kami katakan ada yang berprestasi, alhamdulillah. Maka kita lihat ini hadiah-hadiahnya.
Ustadz tidak sabaran juga melihat foto dari hadiah-hadiah di akhwat ya. Biasanya akhwat itu rela berhemat untuk memberikan hadiah yang besar, Masya Allah. Kalau di ikhwan yang penting banyak acara, banyak makannya. Masalah hadiah, itu hanya sekedar pelengkap. Beda ya. Gitu Saleh. Kemudian ketahuilah kalian sekarang sedang berproses. Kalian sekarang apa? Sedang berproses. Kalau kita memperhatikan proses hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu anak yatim, kemudian piatu. Perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh menakjubkan. Kalau bahasa kita, hidup itu keras kawan. Ya, maka dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan faidah untuk menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala butuh mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan proses yang luar biasa. Berarti apa? Kalau mau menjadi orang hebat, maka harus siap untuk ditempa berkali-kali, ya enggak? Ditempa, dihantam, merasakan panas, merasakan sakit, harus mau, ya, harus mau merasakan kesulitan dan kesukaran. Bahkan sebagian orang tua mungkin ada yang merasa kasihan anak saya begini. Sebenarnya Bapak, ada hal yang mungkin berbeda menurut pandangan Ustadz. Ternyata pandangan orang tua itu lebih kepada perasaan, bukan dengan bimbingan. Maunya para Ustadz, santri ini harus mendapatkan tekanan, harus mendapatkan ujian, harus merasakan yang namanya perjuangan agar bisa mencetak santri-santri yang hebat. Tapi ternyata sebagian orang tua mungkin kasihan Ustaz. Sebagian santri mengatakan apa? Tega sekali, sakit hatiku, toksik banget, guys. Padahal apa? Ustadz-ustadz ini kan sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan, ya kan? Maka sekarang guru-guru di luar sana yang bukan pondok pesantren mengalami fase yang sangat sulit sekali untuk mendidik murid-muridnya. Tapi alhamdulillah di pondok ini kita buktikan tahun ini adalah tahun yang terbanyak kita tidak menaikkan kelas. Tahun ini juga kami hukum santri berprestasi, ya meskipun dia berprestasi tapi menyontek. Jadi apa? Dan tahun ini juga kami mengembalikan ke masa-masa sebelum pandemi, bahwa kita tidak bisa yang namanya kurikulum merdeka, ya. Itu nggak bagus untuk diterapkan di pondok pesantren. Tapi kita insya Allah kalau membentuk santri harus siap kita kembali seperti pendidikan yang dulu, yaitu dengan adanya penekanan. Tinggal kita ngomong ke orang tua, insya Allah ini manfaatnya sangat besar. Gini, makanya ada anak saya baru kelas 1 waktu itu, saya dibotak. Kenapa dibotak? Karena saya melakukan ini. Lah, kenapa dibotak pakai mesin? Abi maunya kamu dibotak pakai silet. Saya bilang, bukan pakai mesin dibotaknya, pakai silet gol saya maunya. Kenapa begitu?
Kalau sudah melanggar, berarti apa? Harus tanggung jawab, kan gitu. Nah, kita ingin orang tua mendukung proses pendidikan anak-anak. Bapak, ada yang mengkritik masalah makan. Nasinya begini-begini nggak layak. Loh, saya justrunya kalau saya maunya anak-anak itu makan pakai daun aja. Saya maunya anak-anak itu makan pakai daun. Kenapa? Biar merasakan pedihnya yang namanya perjuangan. Ya kan? Ustadz, gimana makan kok makanannya sayur melulu? Lah, saya malah pengennya anak-anak itu makan berbagai macam makanan, biar dia bisa merasakan ya berbagai macam sumber pangan kita meskipun dia tidak suka. Jadi seperti itu. Terkadang kita hati-hati memanjakan karena perasaan dengan apa? Mengorbankan dengan adanya bimbingan. Maka ini harus imbang Bapak-bapak sekalian ya. Nah, begitu pula para santri. Kalau dulu para santri ketika dihukum atau ketika ditekan, saya tahu pasti ustadz-ustadzah ini ada maksud yang tersembunyi kenapa saya dihukum. Kenapa saya diberikan PR banyak sekali. Pasti ustadz-ustadzah itu punya pemikiran masa depan untuk kebaikan masa depan saya. Seperti itu seharusnya para santri. Ya. Kemudian para santri sekalian, kembali untuk para bapak ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita bekerja sama dalam pendidikan anak kita ini, dan insya Allah sebentar lagi anak-anak berlibur, ya kan? Insya Allah para santri ini siap siap disuruh-suruh, siap tidak merepotkan, siap tidak banyak permintaan, siap diingatkan untuk beribadah. Oh, siap ya, anak SD siap. Insya Allah. Maka ini kesempatan besar kalian untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Dan saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, tolong masalah HP jangan beri kalau bahasa kita, jangan kasih longgar ya gitu ya. Jangan kasih longgar masalah HP. Kenapa? Baru-baru ini ada yang keluar, anaknya orang tua asuh, bayarnya hanya bayar uang makan. Pulang orangnya tidak mampu, ya kan? Karena kecanduan HP, akhirnya dia tidak mau lagi mondok pesantren. Orang tuanya sangat marah, tapi apa boleh buat, anaknya memaksa. Kenapa tidak bisa lepas dengan HP? Padahal ketika di luar biayanya bengkak, dia kalau di rumahnya biayanya tambah bengkak daripada dia berada di pondok pesantren. Sudah diingatkan para ustadzahnya begini, tapi apa? Ya, itulah namanya ada sebab, maka di sini ada akibat. Kita berani melakukan ini, maka harus siap mendapatkan hasil seperti ini. Ya, seperti itu. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka saya minta juga kepada orang tua, tolong dalam membina anak-anak kita, yang pertama tolong perhatikan masalah rezeki. Jangan sampai anak kita makan harta yang haram. Kita mencari rezeki harta yang haram, jangan sampai. Begitu pula yang kedua, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdampak insyaallah kepada anak-anak kita. Ada yang bilang gini, Ustadz, anak saya begini ketika di rumah. Lah, bapak piye katanya?
emang bapaknya gimana di rumah? Mau saya bongkar, saya tanyakan ke anak bapak perlakuan atau tingkah bapak di rumah, mau saya korek. Jadi Pak, anak bapak ini di sini seperti ini, itu gara-gara bapak di rumah seperti itu, ya. Dan kita juga mendapatkan orang yang tidak perhatian dengan harta yang haram, akhirnya apa? Banyak kasus yang muncul. Nah, kita katakan ya ikhwan, sama-sama kita mencari harta yang haram, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mohon maaf saya memberikan sambutan agak panjang, ya. Dan mudah-mudahan semuanya kita diberkahi, baik yang lulus, santri santriwati yang lulus, selamat untuk kalian. Selamat ya, kemudian tatalah hidup kalian sebaik-baiknya ya, seperti yang Ustaz katakan tadi. Kemudian bagi santri yang naik kelas maka bersyukur, yang tidak naik kelas juga bersyukur, karena ini adalah bagian dari pembinaan ya. Dan sekali lagi, yang kami keluarkan, yang kami tidak naik kelaskan, maka itu bukan karena dendam. Adapun maaf itu sudah kami sediakan sebelum kami mengajar kalian. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurul Ustaz Said Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala alal kalimatin nafi'ah wa barakallahu fiik. Kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Said Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Summa taliha linastami' ila kalimatil wada' min ahadit tullab wa wa akhuna Musa fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kata perpisahan dari salah satu santri kelas 3 Ats-Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits kepada Al-Akh Musa. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan 'alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara haflah takharruj Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Tidak lupa pula yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Ustaz Said Yai Ardiansyah LCMA, yang kami hormati pula para asatidzah, staf serta seluruh pegawai Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits, dan yang kami hormati pula para wali santri yang sempat hadir pada hari ini, serta teman-teman seperjuangan dan adik-adik kelas santri yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini mewakili teman-teman santri yang pada hari ini insya Allah akan menyelesaikan masa pendidikan di pondok pesantren tercinta ini. Untuk Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits yang kami cintai, hari ini menjadi hari yang tidak pernah kami bayangkan akan datang secepat ini. Seperti biasa,
kami menjalani hari demi hari di pondok ini tanpa sadar bahwa suatu saat kami akan sampai pada titik seperti sekarang ini. Rasanya baru kemarin kami datang ke pondok ini dengan berbagai perasaan. Ada yang semangat, ada yang canggung, ada yang masih belajar beradaptasi juga. Namun, seiring berjalannya waktu, pondok ini bukan lagi sekedar tempat belajar, tetapi sudah menjadi rumah kedua bagi kami. Di sini kami belajar. Di sini kami belajar banyak hal, bukan hanya ilmu, tetapi juga tentang kehidupan, tentang sabar, serta yang lebih utama, tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin dulu kami sering mengeluh, mungkin dulu juga kami sering berharap cepat-cepat lulus. Tapi hari ini kami justru sadar bahwa tempat inilah yang membentuk kami sampai bisa berdiri pada titik ini. Untuk semua itu kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran jaza. Kami akan meninggalkan pondok ini secara fisik, tetapi nilai-nilai yang kami dapatkan akan selalu kami bawa sepanjang hidup. Yang kami hormati pimpinan mudir, para asatiz, para staf, seluruh para pegawai pondok pesantren Darul Quran wal Hadis. Hari ini saya mewakili hanya ingin menyampaikan suatu hal yang sederhana, tetapi perlu kami sampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan kepada kami. Terima kasih atas nasihat yang tidak pernah lelah disampaikan, meskipun kami sering mengulangi kesalahan-kesalahan sama. Tapi pada hari ini kami mulai paham bahwa semua itu bukan menyulitkan kami, tetapi untuk mendidik kami. Jika selama kami berada di pondok ini, kami pernah melanggar aturan, mengecewakan, atau bersikap kurang baik, maka pada kesempatan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga memohon doa karena hal itu kami yakin doa seorang guru selalu ada dan menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kami ke depannya. Kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, hari ini rasanya menjadi hari berat sekaligus berkesan. Karena setelah sekian lama hidup bersama di tempat ini, akhirnya harus berjalan di arah masing-masing. Kalau saya mengingat kembali masa-masa kita di pondok ini, terlalu banyak cerita yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada tawa, ada lelah, ada kesedihan. Ada hari-hari ketika kita ingin cepat pulang, dan ada hari-hari ketika sama-sama berjuang untuk bertahan. Hari ini semua itu sudah menjadi kenangan. Kenangan tentang kita yang pernah hidup di tempat yang sama, berjuang di tempat yang sama, dan tumbuh bersama di pondok yang sama. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjuangan hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi langkah kita semua, memudahkan cita-cita kita dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi, dengan versi-versi yang lebih baik lagi. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup kami. Ayah dan ibu tercinta, hari ini kami berdiri di sini dengan penuh kebanggaan. Tapi di balik semua itu, kami sadar bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik kami. Ini adalah milik ayah dan ibu. Dulu kami sering tidak mengerti perjuangan kalian. Kami meminta tanpa berpikir, kami mengeluh tanpa memahami. Kami marah tanpa menyadari betapa besar pengorbanan kalian. Ayah-ayah kami, terima kasih atas jasa serta kerja keras yang tidak pernah kami lihat sepenuhnya. Kepada ibu-ibu kami, terima kasih. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus kepada kami. Jika hari ini kami sampai di titik ini, itu karena doa kalian. Dan jika selama ini kami pernah membuat kalian kecewa, maka pada hari ini kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tahu apakah kami tidak tahu apakah kami bisa membalas semua jasa kalian. Tapi kami berjanji
akan terus berusaha menjadi anak yang akan membanggakan kalian dan akan menjadi anak yang terus berbakti kepada kalian hingga akhir hayat kalian biiznillah taala. Dan pada akhirnya sampailah kepada penutup. Hadirin yang kami hormati, hari ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ini hanyalah awal dari langkah baru kehidupan kami yang lebih panjang lagi. Kami akan meninggalkan pondok ini, tetapi nilai-nilai yang kami dapatkan itu akan selalu bawa ke tempat kami pergi. Mohon doa dari seluruh hadirin yang kami harapkan mampu menjadi. Mohon doa dari seluruh hadirin yang kami harapkan. Semoga dengan itu menjadi penyemangat bagi kami untuk selalu menuntut ilmu yang lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Sekian dari saya, mewakili teman-teman seperjuangan saya, atas nama seluruh santri, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua bimbingan, doa, serta kebersamaan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan balasan terbaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kalimatihi naqulu li akhina Musa syukran katsiran wa barakallahu fik. Atas penyampaian kalimat perpisahan, kami ucapkan terima kasih banyak. Summa taliha linastami' ila qasaidis syi'ri min ahadit thullab wa huwa akhuna Suwandi fa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara yang selanjutnya, mari kita dengarkan puisi dari salah satu santri kelas 3 Ats-Tsanawiyah, yaitu Al-Akh Suwandi. Kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan puisi yang bertemakan perpisahan di pondok. Di bawah langit senja, perlahan meredup, kami menatap halaman pondok yang begitu akrab. Tempat tawa dan air mata pernah berpeluk, menjadi saksi langkah-langkah yang tak pernah lelah. Suara azan yang dahulu membangunkan fajar akan tetap bergema dalam relung hati. Meski esok jalan kami mulai berpencar, kenangan ini tak akan pernah pergi. Di serambi tempat kami mengulang hafalan, tersimpan doa-doa yang tumbuh bersama waktu. Setiap nasihat guru menjadi bekal perjalanan, menuntut langkah saat rindu mengetuk kalbu. Hari ini bukan akhir dari kisah perjuangan, hanya gerbang menuju lembar yang berbeda. Walau perpisahan menghadirkan kesedihan, persaudaraan ini akan tetap terjaga. Selamat tinggal, wahai pondok tercinta, rumah kedua yang mengajarkan makna kehidupan. Jika raga tak lagi bersama, doa akan selalu menyatukan dalam kehangatan. Semoga suatu hari kita dipertemukan kembali dalam senyum yang sama, dalam cita yang tercapai. Karena setiap perpisahan yang terjadi hari ini adalah awal dari mimpi-mimpi yang akan diraih. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kalimati akhina Suwandi naqulu syukran jazilan wa barakallahu fiik. Atas puisi yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Summa taliha linastami' ila qasidatil arabiyyah minat thullab wa huma akhwan Raka Sukmanugraha wa Muhammad Farhan fa alaihima falyatafaddala mashkuraini ma'juraini.
Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pantun jenaka dari santri kelas 3 Ats-Tsanawiyah, yaitu Al-Akh Raka Sukma Nugraha dan Al-Akh Muhammad Farhan. Kepada keduanya tepat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi yang penuh keberkahan ini bukan sekedar menjadi saksi sebuah perpisahan, namun juga menjadi saksi perjalanan yang panjang yang telah kami lalui bersama. 3 tahun yang dipenuhi perjuangan, 3 tahun yang dihiasi ilmu, tawa, air mata, dan persaudaraan dan doa. Semua kenangan itu kami rangkai dalam sebuah persembahan sederhana, jejak 3 tahun dalam bingkai pantun. Bismillah, kami mulai bicara dengan hati penuh harapan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mempertemukan kita dalam kebaikan. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di ranting jati. Salawat serta salam kami iring kepada Nabi suri tauladan sejati. Mentari pagi mulai berseri, cahayanya hangat menyapa taman. 3 tahun kami menempa diri, kini tiba di penghujung perjalanan. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami membuka cerita tentang kenangan penuh kesan selama belajar di pondok tercinta. Ayam berkokok menjelang fajar, udara pagi terasa tenang. Bangun bersama mengejar sabar, menuntut ilmu penuh semangat juang. Ember biru di depan kamar, santri berbaris menunggu giliran. Walau harus antri sejak fajar, semua dijalani penuh kesabaran. Nasi hangat lauk sederhana, duduk melingkar penuh bahagia. Bukan karena mewah hidangannya, namun indahnya rasa persaudaraan kita. Kitab terbuka, pena di tangan. Ustadz mengajar penuh ketulusan. Ilmu dipelajari sepanjang zaman, menjadi bekal dalam kehidupan. Kertas dibuka, pena menari. Agenda rapat mulai dibaca. Mengurus OSIT sepenuh hati demi majunya pondok tercinta. Kadang letih, kadang mengantuk. Rapat malam sampai larut. Walau lelah, semangat tak surut. Demi amanah kami lanjut. Sandal hilang entah kemana, dicari keliling setiap kamar. Sudah mutar kemana-mana, ternyata dipakai teman sekamar. Mentari pagi bersinar terang, menyinari bumi penuh cahaya. Ilmu dicari bukan sekedar menang, namun bekal menuju surganya. Air mengalir menuju muara, membawa manfaat sepanjang jalan. Persaudaraan karena Allah Ta'ala lebih indah dari sekedar pertemanan. Langit malam penuh bintang, indah dipandang menenangkan hati. Pondok mengajarkan arti perjuangan agar hidup penuh keberkahan nanti. Pohon kurma tumbuh menjulang, akarnya kuat mencengkeram bumi. Semoga iman terus berkembang hingga husnul khatimah nanti. Azan berkumandang 5 waktu, menggema indah memanggil jiwa. Jangan pernah tinggalkan sholatmu, karena itulah tiang agama. Guru mengajar penuh kesabaran, membimbing kami tanpa lelah. Hormati ustadz dan kedua orang tua, sebab ridho mereka jalan menuju berkah. Mentari pagi membawa cahaya, menghangatkan bumi setiap hari. Terima kasih ayah dan bunda atas doa yang tak pernah henti. Jika lisan pernah menyakiti, jika sikap pernah mengecewakan, mohon maaf setulus hati, iringi kami dengan doa kebaikan. Senja datang berbalut cahaya, burung pulang menuju sarang. Hari ini kita berpisah raga, namun hati tetap dalam kasih sayang. Langkah kaki boleh berjauhan, jalan hidup mungkin berbeda arah. Jangan putus tali persaudaraan, karena ukhuwah membawa berkah.
Bila esok tak bersama lagi. Bila esok tak lagi bersama, jangan biarkan doa terhenti, saling mendoakan dalam ketakwaan hingga Allah memanggil kembali. Burung terbang menuju taman, hinggap damai di dahan cemara. Bila tak bertemu lagi di kehidupan, semoga Allah menghimpunkan kita di surga Firdaus bersama. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ala qasidatihima naqulu syukran jazilan wa barakallahu fikuma. Atas pantun yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Summa taliha taslimul ku'usi ma'a dzikrin nubza anhum tahta niyabati mudirina al-ustad al-fadil Sa'id Jai Ardiansyah hafizahullah ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara yang selanjutnya, pemanggilan dan penyerahan penghargaan kepada santri yang lulus yang akan diwakilkan oleh Al-Ustadz Sa'id Jai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Kepada beliau tepat pada waktu kami persilakan. Ini saya. Ya. Orang yang selalu ceria dan bercita-cita menjadi seorang guru yang terinspirasi dari ulama salafus soleh, Ali Parneto. Sangat mahir bermain bola dan juga pintar dalam pelajaran, selalu taat kepada para ustaz. Muhammad Ardeni Al-Ahsan. Si ambis. Si ambisi ya. Dijuluki si ambisi, selalu ada di mana-mana. Memiliki impian untuk pergi mendapatkan sarjana di negeri Cina. Muhammad Zaki Al-Bukhari. Jika dia melihat kemungkaran, maka beliau menegurnya dengan penuh hikmah sehingga diberi julukan Syekh. Muhammad Farhan. Dia adalah santri yang santuy dan penuh misteri. Diam seperti batu dan bergerak seperti seekor singa. Musa.
Dia adalah santri senior dan yang paling senior di Ponpes Darul Quran wal Hadis dan mempunyai pendirian yang kuat dan selalu berharap bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nabil Zulwaqar. Abang ganteng angkatan, memiliki selera humor yang tinggi, jenius, itulah julukannya. Berharap menjadi toser terhebat, Raka Sukma Nugraha. Orang yang selalu hadir, tidak ada dan tidak ada tapi hadir, selalu di mana-mana, dalam setiap kegiatan, bertekad kuat menjadi kiper timnas, Raihan Bara Tauhid. Orang yang sangat cool, memiliki hobi mengotak-atik barang yang sudah terpakai dan terbuang, Sony Guncoro. Memiliki kecintaan terhadap alam dan hewan dan ramah menjadi daya tarik tersendiri dan bercita-cita menjadi bos muda, Suwandi. Dia adalah santri yang aktif dalam berolahraga dan sering diandalkan menjadi kiper, aktif bergerak sepanjang hari, berharap menjadi pengusaha yang sukses dan bisa membantu umat, Zidan El Haji. Syukran katsiran ala samahatikum ustadzana. Terima kasih atas kesediaannya Ustadz kita. Summa taliha taqdimul hadayat tadhkariyah ilal ma'had alladhi sayanubu akhuna al-fadil Nabil Zulwaqar fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata kepada pondok yang akan diwakilkan oleh Al-Akh Nabil Zulwaqar. Kepada akhina Nabil Zulwaqar, tepat dan waktu kami persilakan.
naqulu syukran jazilan ila tullabil khirrijin alladzina qaddamu hadhil hadayat tadhkariyah la'alla hadhil hadaya tanfa'u lil ma'had wa tanfa'u lana. Kami ucapkan terima kasih kepada para santri yang telah memberikan cindramata ini. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat untuk pondok pesantren dan untuk kita. Summa taliha ardul videol wasaiqi litullabil khirrijin fa'alaina an nusyahidahu ma'an. Acara yang selanjutnya, penayangan video dokumenter santri yang lulus, dan diharapkan untuk kita semua menyaksikannya bersama. Satu aja. Oh, udah. Jadi sudah. Gak apa-apa maju kan? Maju kan? Maju kan aja? Gak apa-apa. Bismillah, jujur aja kalau perasaan Ana ketika ingin lulus ini bercampur antara sedih sama bahagia. Senangnya akhirnya Ana bisa namatin pondok pesantren ini, bisa mengakhirkan 6 tahun yang telah Ana jalani selama ini, meninggalkan seluruh kenangan yang pernah Ana jalani selama Apa? Ini ya? Oh, pantas. Bukan ini ya? Cakap oleh Al-Ustaz Ramadi. Mari to, apa baca to? Mari to. Itu karena di Zoom itu. Iya, di Zoom. Di mana? Oh, di apa di Zoom dari sininya siap ada yang otak-atik dari. Iya. Di zoom dari sini kan. Jadi kepotong. Di mana? Apa menu? Di zoom dari sini katanya tadi, jadi itu potong video di sini gitu. Yang tampil mana? Apa? Matikan, mati. Potong Pak. Ini full. Ya, yang ini full screen,
Ya, videonya Pak. Balikkan ke ini teh. Itu zoom itu 4 kali itu. Gambar aturan. Jangan di zoom. Reset lah. Nah. Oke, coba. Bismillah, jujur aja kalau perasaan Ana ketika ingin lulus ini bercampur antara sedih sama bahagia. Senangnya akhirnya Ana bisa namatin pondok pesantren ini, bisa mengakhirkan 6 tahun yang telah Ana jalani selama ini, meninggalkan seluruh kenangan yang pernah Ana jalani selama 6 tahun ini. Jadi pertama kali Ana dengar kata pondok itu banyaknya cobaan pasti dalam sana. Adapun setelah Ana jalani selama 6 tahun ini, alhamdulillah akhirnya Ana mengetahui di dalamnya itu ada hikmah dan kebahagiaan, ada pun kesedihan juga. Ana pastinya banyak dari dengar orang itu susah hidup di pondok, harus susah. Dan alhamdulillah setelah Ana jalani selama 6 tahun ini, Ana mendapatkan banyak hikmah. Dan alhamdulillah juga Ana bisa menjalaninya, begitu kesedihan maupun kegembiraan. Di dalam sini kesedihan jelas pasti ada, tantangan baik secara lingkungan maupun secara pembelajaran. Ana jauh dari orang tua, adapun bahagianya Ana di sini bisa hidup berkeluarga. Akhirnya Ana bisa ngerasain ada bukan dari keluarga Ana, teman-teman Ana menjadi keluarga Ana. Kami di pondok tidak ada yang dibeda-bedakan, kaya miskin, kami hidup bersama tanpa ada perbedaan sedikit pun. Alhamdulillah atas izin Allah, Ana jalani selama 6 tahun di pondok ini, yaitu Ana dapat hidup mandiri. Bagaimana Ana bisa memanajemen kehidupan Ana, manajemen waktu, memanajemen masalah pribadi Ana tanpa bantuan orang tua. Mungkin dulu Ana apa-apa ke orang tua, masalah ke orang tua, waktu harus dipimpin orang tua, semuanya orang tua. Harapan dan doa Ana untuk pondok ini agar lebih berkembang dan maju, supaya kedepannya lulusan-lulusan pondok ini dapat menyebar ke seluruh pelosok daerah. Kenapa? Karena banyak di pelosok-pelosok daerah itu banyak yang belum mengenal agama Islam, bahkan belum mengenal Al-Quran. Ana ucapkan jazakallah khairan kepada kedua orang tua Ana yang telah menyupport selama ini, selama 6 tahun Ana di pondok ini, dan berkorban serta bekerja keras demi Ana untuk dapat pondok selama 6 tahun ini. Serta Ana minta maaf sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ana karena mungkin banyaknya kesalahan-kesalahan Ana kepada kalian, serta belum mampunya Ana mewujudkan ekspektasi yang kalian harapkan untuk kedepannya. وليس سواك يمنعني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنعني هدايا عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه جند من التسويف أوراده البلايا ومعتبة بابك غير جود فهب
حثيث يرجو العطايا وها هو خد شقوته دليل تعطر ساجدا بين الحنايا أنا والترك والتسويل جئنا وبين يديك أطلقنا خزايا Bismillah, jujur aja kalau summa taliha takrimul faizin wa tawzi'ul hadaya lahum fa'ala dzakir al-ustad al-fadil Ramadi Saputra hafizallahu taala falyatafaddal mashkura ma'jura. Acara selanjutnya, penghargaan kepada santri yang berprestasi dan penyerahan hadiah yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ramadi Saputra hafizahullahu taala. Semoga ini ya, kamu ini ya. S1 34 SD Mana aja. tidak ini wali kelas ini tiga 4 ini 4 ini 5 6. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Langsung saja. Mungkin ini adalah part yang paling ditunggu-tunggukan oleh santri maupun wali santri. Jadi di sini saya akan membacakan juara-juara kelas semester 2 tahun ajaran 2025 dan 2026. Kita mulai dari tingkat SD. Jadi yang namanya yang saya sebutkan silahkan maju ke atas panggung. Dan kami harapkan kepada seluruh wali kelas agar menyerahkan hadiahnya. Langsung saja ranking SD kelas 3. Juara 3 diraih oleh Ahmad Wais. Silakan maju. Juara kedua diraih oleh Syehzad Ruzain Putra Erwan dan juara pertama diraih oleh Said Abdurrahim. Silakan maju dan juara kelas 4. Juara 3 diraih oleh Aprilian Tri Al-Farizi. Juara kedua diraih oleh Muhammad Azam Al-Ghifari dan juara pertama diraih oleh Muhammad Sakif Al-Fallah. Silakan kepada wali kelas kelas 3 dan 4.
Yang menetap tuh semua wali santri apa wali santri itu 3 aja? Iya, yang untuk makan itu hidangan 3 aja. 3 aja. Kita lanjutkan. Juara kelas 5 SD, juara ketiga diraih oleh Ananda Ganesha. Juara kedua diraih oleh Sa'ad Ibadur Rahman. Juara pertama diraih oleh Hasan Ibnu Sa'id. Dan juara kelas 6, juara ketiga diraih oleh Fakih. Juara kedua diraih oleh Ananda Hamzah Zain As-Siddiq. Juara pertama diraih oleh Rafka Putra Pertama Wibowo. Silakan kepada wali kelas agar memberikan hadiahnya. Apa yang Pak? Bapak. Masih banyak ya? Masih banyak ya. 400 panitia. Tidak. Gratis. Semua. Semua gitu. Saya santri, hidangan itu. Akan kirim tes 3. Cetak. Ini ya, yang kecuali tes N3 semua santri pakai piring dewek makan. Umumnya baik ya. Pesen dulu ya. Deweknya kapan? Berarti tes 3 berarti. Kena fitnah. Saya yoga. Woi, setengah terus. Ini itu ibu. Oh. Sudah sore. Baiklah, kita lanjutkan dari tingkat TSN 1. Juara ketiga diraih oleh Rinaldi Firmansyah. Juara kedua diraih oleh Abdurrahman Az-Zahran. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Faizal Firmansyah. Falyatafaddal mashkuran. Silakan maju. Ini juga. Tes. Yang 1 2 3. Satu. Mau langsung dikasih rapatnya. Nah ya, udah anak danaunya. Ya langsung kasih Pak. Jadi sekali pertama buat Tigo dulu. Tigo. 1 2 3. Itu apa? Oh, Kamera.
Apa aja dah? Satu dua tiga. Iya. MTW2 nanti ya. Kita lanjutkan kelas 2 TSN. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muazzir Arif. Juara kedua diraih oleh Muhammad Faiz Al-Farizi dan juara pertama diraih oleh Muhammad Wajih Akram. Silakan kepada wali kelas. Rasa dingin. Antum berdua naiklah. Naiklah berdua. Itu kan? Langsung kasih kamu jadi sekarang. Tahu. Merah ya? Tidak mana jadi. Baik. Terus lagi. Macamnya itu baik. Tahun belum umur. Merah belum umur. Iya. Ini ya, TSN 3. Hayya 'ala shalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menaati peraturan. Kita lanjutkan juara kelas TSN 3. Juara ketiga diraih oleh Ananda Raka Sukma Nugraha. Juara kedua diraih oleh Ananda Musa dan juara pertama diraih oleh Ananda Ardani Al Ahsan. Silakan wali kelas. Sama aja, sama aja. Belum, ini itu ada kesalahan teknis nih. Halo, 1 2 3. Masihkan MT3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan juara kelas MTW 3. Juara ketiga diraih oleh Ananda Alfian Qodri. Juara kedua diraih oleh Ananda Rizki Adno Burlian dan juara pertama diraih oleh Ananda Ahmad Ibnu Said. Kepada Ustadz Lele. Sama rapatnya di berarti sama rapat di. Oh ini, nah ini. Oh ini tadi pucuk rapor. Halo, kasih ini. Tahu kalau dah lah. Abdul, Rudin. Amar, ceweknya Eta. Sa'adatul amal. Tidak baca susah.
Woi kita kayak tema lah, cuman panggung sama karpet. Sekarang dia Ustaz itu sederhana. Mimbar. Mimbar itu mimbar yang untuk Baiklah, kita lanjutkan juara kelas MTW 2. Juara ketiga diraih oleh Ananda Shalih Ibnu Sa'id. Juara kedua diraih oleh Ananda Fauzan Abdillah. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Jordan Alfiansyah. Egi pernah nama. Boy aku ngambil bento. Ambil lala kau. Hayya ala shalah. Bukan yang video tadi, yang kaki sekolah tadi. Hayya ala shalah. Iya, Untuk apa lagi ngelak sih ini aku aku masuk kan masuk. Aku tidak sadar. Aku dua masuk tak yang masuk badan itu. Yang gacor tuh yang mana? Allah Akbar. Aku tahun kemarin. Kau tahun kemarin? Diingat kok Itu yang satu. itu. Naik gitu kan? Naik ya? Apa? Selanjutnya juara kelas MTW 1. Juara ketiga diraih oleh Ananda Danis Syatir Abakori. Juara 2 diraih oleh Ananda Ahmad Arif Fadilah. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Muhammad Azam Saktiawan. Apa? Aku lihat ini awak tuh naik peringkat. Là contek bos ini besok. Lah depan belakang kanan kiri dia besok. Belum bagi lah kami. Sa'adatul amal. Ay, ngeri yun. Jangan, jangan. Jangan. Oke, ini lagi uangnya. Kapannya balik dulu, ayo. Kak, sudah langsung salam ya? Sudah langsung salam. Oke, salam tuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada namanya. Selanjutnya juara kelas dari tingkat I'dad Lugawi. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Raditya Pratama. Juara kedua diraih oleh Ananda Saka Khalid Hartama dan juara pertama diraih oleh Ananda Muhammad Rizki Wal Ikram. Ya, aku buat di sini baik, di belakang juaranya baik. Ngapa lagi? Sama piagam tadi mana? Apa? Ini di sana. Di sini baik. Ya, 160 pas bawah 70. Berarti aku ini ranking berapa?
Ranking 12 aku nih main di kelas 20. Berapa rata-rata aja? 85. Lebih. Selanjutnya saya akan membacakan juara umum dari seluruh tingkat SD, MTW, IL dan TSN. Juara umum dari tingkat SD diraih oleh Ananda Said Abdurrahim dengan nilai rata-rata 88,76. Silahkan maju. Kemudian juara umum dari tingkat mutawasito diraih oleh Ananda Muhammad Azam Saktiawan dengan nilai 89,81. Kemudian juara umum dari tingkat IL diraih oleh Ananda Muhammad Rizki Wal Ikram dengan nilai rata-rata 94. Dan juara umum dari tingkat TSN diraih oleh Ananda Muhammad Faizal Pimansyah dengan nilai rata-rata 88,13. Wa'alaikum an tataqaddamu jami'an. Kepada Ustadz Lili kami minta tolong. Oh, belum. Foto ya? Oh, enggak mau dulu. Oh iya. Enggak ngangkut bunga nih. Tak ada terakhiran kan? Ini bareng-bareng. Zaman kan semua. Bunga deh antar. Bunga dia. Oh. Kami bawa sini aja, tak mereka baliknya. Sabar dulu, juara dininya belum. Itu jelas itu. Dininya. Di Romo, dininya bukan. Romo yang setelah. Ya selama dulu kan. Tapi kan ada balik. Nanti baru. Ini boleh kita ambil lagi. Lebih satu. Hah? Lebih siko. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz dan kepada seluruh santri yang berprestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad wasalna ilal barmajatil akhirah wa hiya al-khitam la khitama lin najah wa nahnu ayyuhal haflul karim na'ti ila khitami jawlatinal mubarakah. Al-yawma natawi safhatan jamilatan min hayatina linaftah safhatan jadidatan mali'atan bit tahaddiyati wal amal. Laisal wada' nihayatat tariq bal huwa bidayatun li rihlatin kubra nahwul mustaqbalil musyriki. Nas'alullahal aliyyal qadir an yaj'ala ilmana ilman nafi'an wa an yubarika fi khutuwatina al mustaqbaliyah wa an yajma'ana da'iman alal khairi wa ta'a wan najah. Hadirin yang berbahagia, dengan ini selesai sudah acara kita. Pada pagi yang menjelang siang ini, kami himbau kepada seluruh santri untuk menemui wali kelas masing-masing karena akan dilakukan pembagian rapor akhir semester. Dan kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada semua para wali santri TSN 3 dan seluruh wali santri untuk menyantap hidangan yang telah kami siapkan. Dan mohon maaf untuk ibu-ibunya, bisa silakan menuju musola akhwat. Dan dihimbau kepada seluruh santri kecuali TSN 3 untuk menggunakan piring masing-masing. Kepada MTW 1 agar menetap
Bersih-bersih kapan, Tat? Bersih-bersih. Habis bagi rapot. Bagi rapot yang bagian satunya. Kepada seluruh MTU 1 setelah pembagian rapot agar tidak langsung pulang. Kumpul sini. Ini Ayo, Mu. Udah sini dulu. Kurang. Diharapkan kepada santri kelas 2 TSN agar berkumpul di pojok masjid. Saya ulangi.